Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, terima kasih atas kesetiaan dan kehadirannya. Walaupun acara kita hari ini cuma menyerahkan kesimpulan, tidak ada sidang, tidak ada jawab jawab, tetapi kesimpulan ini bagian penting dari putusan yang akan dibuat Senin nanti pukul 13.00 akan dibacakan sebenarnya. Mudah-mudahan seperti putusan sebelumnya, permohonan ini bisa dikabulkan. Karena sebenarnya kami yakin seharusnya ya permohonan ini harusnya dikabulkan. Kenapa begitu? Karena sampai pada sidang terakhir termohon dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya tidak mampu menghadirkan baik saksi maupun ahli maupun surat yang menggambarkan bahwa peristiwa sebagaimana digambarkan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE itu terjadi. Tidak ada ahli yang bisa menerangkan telah terjadi semacam pencurian data, semacam edit data, penambahan, pengurangan sehingga tidak bisa diakses lagi informasi elektronik yang ada atau dokumen elektronik yang ada. Tidak ada juga ahli yang melihat Mas Roy melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dikualifikasikan memenuhi unsur di pasal 32. Sekali lagi, yang kami persoalkan itu bukan materinya, bukan substansinya, tetapi ada tidaknya dua alat bukti permulaan yang cukup. Jadi ketika Polda Metro tidak mampu menghadirkan itu dalam persidangan, kami menganggap sesungguhnya mereka kalah harusnya. Kan? Karena jangan lupa yang namanya sidang ini adalah fakta pengadilan, fakta persidangan. Jangan sampai kemudian fakta persidangan didinai. Kami menantang sejak awal, tolong tunjukkan kepada kami mana saksi, ahli atau surat yang menggambarkan bahwa Mas Roy melakukan tindak pidana sebagaimana digambarkan pasal 32 ayat 1, yaitu orang dilarang untuk menambahi, mengurangi, merusak, mentransmisikan dokumen milik publik atau milik orang lain. Nah, ini yang kemudian kita buktikan bahwa dokumen yang dimaksud masih bisa diakses, accessible, dan kemudian tidak rusak, masih bisa kita lihat, yaitu dokumen ijazah Dian Sandi. Belum lagi nanti kalau kita kaitkan bahwa yang dipermasalahkan apa sih, dokumennya Dian Sandi atau dokumennya Pak Jokowi yang pernah diperlihatkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2026 yang lalu. 2025 yang lalu. Nah, banyak hal yang sebenarnya bisa kita share, bisa kita diskusikan, tetapi ada baiknya kita memberikan kesempatan teman kita satu-satu untuk melakukan eksplorasi. Bang Ristan ini soalnya turut mendampingi saya semenjak dari Stupai. Makasih Bang Roy. Jadi sesuai yang disampaikan Bang Era tadi, kita ini adalah melakukan permohonan pra peradilan. Masalahnya tentang adalah pasal 32 ayat 1. Pasal 32 ayat 1 ini mengenai dua bukti awal permulaan. Apakah pengenaan pasal 32 ayat 1 ini ada dua bukti awal permulaan yang cukup untuk mengenakan pasal tersebut kepada Pak Roy. Nah, tadi sudah disampaikan juga, dan kemarin pada saat persidangan kita sudah mensomir sebelum satu hari sebelumnya. Hadirkan saksi dari penyidik. Ternyata kemarin tidak ada saksi yang hadir. Artinya kita bukan mengorek keterangan, isi keterangan, karena memang itu kalau keterangannya memang pasti masuk kepada pokok perkara. Tetapi nilai pembuktian dari saksi, apakah relevan dengan pengenaan pasal 32 ayat 1 tersebut? Itu yang kita inginkan sebenarnya. Ada keterangan dari saksi yang harus dihadirkan kemarin. Ternyata tidak ada saksi. Begitu juga dengan ahli ya. Banyak pertanyaan yang masalah dokumen elektronik saja, ini kan masalah tentang ITE. Artinya harusnya dia juga menguasai tentang masalah ITE. Kemarin ditanyakan tentang dokumen elektronik, ahlinya merasa tidak mampu karena bukan ahli ITE. Itu kurang lebih dua alat bukti itu yang mereka tidak bisa menghadirkan. Cuman nanti kalau yang masalah surat nanti mungkin rekan-rekan kami yang menambahkan ya Bang ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah hari ini sampailah kita pada titik kesimpulan. Dan kita akan menunggu nanti keputusannya di hari Senin jam 1. Tetapi sebelum itu semua terjawab, saya dan rekan-rekan mengucapkan terima kasih
pada rekan-rekan semua yang sudah hadir membersamai kita. Dan semoga kehadiran rekan-rekan pers dan lain sebagainya itu mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang berjuang nih. Oke. Berjuang bersama pejuang kita Mas Roy. Kita anggap beliau adalah pejuang kita. Pejuang kebenaran dan pejuang keadilan. Ini untuk Mas Roy. Dan kita membersamai pejuang kita dengan memberikan satu landasan-landasan hukum ya yang disertai dengan bukti-bukti yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi saya mencoba menambah apa yang tadi rekan saya dan semua rekan-rekan sudah katakan bahwa saksi mereka seharusnya memberikan saksi dari termohon 2 orang. Tapi ternyata mereka hanya mampu memberikan 1 orang saksi ahli. Oke? Kita tidak keberatan dan kita tidak kecewa dengan hal itu. Dan kita semuanya tidak akan juga jumawa bahwa yang seharusnya dilakukan sama mereka dan memenuhi apa yang seharusnya mereka lakukan, mereka tidak penuhi itu. Jadi semoga harapan kita semua nih, para pejuang, rekan-rekan kita para pejuang ya, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan ya di dalam proses persidangan ini mendapatkan tempat di sisi Allah dan mendapatkan jawaban yang terbaik. Amin. Karena ini juga sekaligus ini menjadi satu edukasi hukum untuk pra peradilan yang akan datang. Jadi untuk itu doakan teman-teman dan terima kasih abang kita nih yang sudah luar biasa juga semuanya. Bang RH sudah membersamai kita semua. Terima kasih Bang RH, terima kasih rekan GoFood dan semuanya. Kita tetap berjuang ya Bang ya. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin rekan-rekan media, saya mau menjelaskan beberapa hal krusial. Yang pertama, ini adalah dokumen kesimpulan yang tadi kami sampaikan ke Hakim pra Peradilan, ya, setebal 41 halaman. Kesimpulan ini merangkum semua fakta-fakta persidangan selama proses pra peradilan. Dan di dalam kesimpulan ini ada beberapa hal dan bahkan juga menjadi fakta persidangan, ada beberapa hal yang menarik Mas Roy. Yang pertama terbukti bahwa ijazah Pak Jokowi bentuknya adalah ijazah analog. Dan kemarin pada saat pemeriksaan alat bukti termohon, ada satu BAP krusial dan satu BAP kunci yang juga dihadirkan sebagai alat bukti, yaitu BAP dari Pak Joko Widodo. Dan saya salah satu anggota tim kuasa hukum yang membaca BAP Pak Joko Widodo. Ada satu keterangan yang menarik dari Pak Joko Widodo. Beliau dalam berita acara pemeriksaan mengatakan bahwa beliau hanya mengakui ijazah analog. Sementara yang diunggah oleh Dian Sandi berdasarkan BAP Pak Joko Widodo yang kemarin dihadirkan sebagai bukti dari termohon, beliau katakan bahwa itu bukan ijazah saya. Hal yang kedua, itu adalah foto dari ijazah. Hal yang ketiga, beliau sebenarnya tidak memberikan izin kepada Dian Sandi untuk memoto ijazah tersebut. Dan hal yang keempat, beliau tidak mempersoalkan. Dan kenapa Dian Sandi tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE? Karena ternyata pernyataan Pak Jokowi sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak merasa dirugikan. Nah, pasal 32 kita sebenarnya sedang membicarakan satu dokumen elektronik. Dan dokumen elektronik tersebut diunggah oleh Dian Sandi dan oleh Pak Joko Widodo sendiri dalam berita acara pemeriksaannya, meskipun ini materi lah, tapi karena kemarin dihadirkan, ini dalam rangka juga kita ingin meng-cross check dengan penggunaan unsur pasal 32. Ternyata itu bukan dokumen elektroniknya milik Pak Joko Widodo. Kenapa terhadap pasal 32, pasal 310, 311, kenapa juga disisipkan pasal 32 dan pasal 35? Ini kan sesuatu yang tidak relevan, sesuatu yang terkesan terlalu dipaksakan, dan bukan ini terkesan lagi, sesuatu yang terlihat dipaksakan. Lo yang punya ijazah aja mengatakan dalam berita acara pemeriksaannya kemarin dihadirkan dalam fakta persidangan, itu bukan dokumen elektronik milik dia. Terus dokumen elektronik yang dikatakan bahwa diubah-ubah, dipotong-potong, itu siapa? Itu punya siapa? Kalau itu bukan punya Pak Joko Widodo, kenapa Pak Joko Widodo melaporkan pasal 32 dan pasal 35? Inilah sesuatu bentuk penyelundupan hukum luar biasa. Itu hal yang pertama. Nanti ada di sini. Ya, itu kami sudah sampaikan dalam kesimpulan.
Hal yang berikutnya lagi adalah terkait dengan pokok persoalan kami dalam pra-peradilan ini adalah kami menguji 2 alat bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan kesimpulan kami yang kami gali dari fakta persidangan, ternyata penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Mas Roy itu dalam 2 peristiwa pidana. Pertama pencemaran dan fitnah, dan kedua adalah pelanggaran Undang-Undang ITE atau cyber, kejahatan cyber, 32 dan 35. Ternyata alat bukti surat dan saksi ini dicampur aduk. Saksi-saksi untuk kejahatan pencemaran nama baik dan fitnah seolah-olah dianggap juga memenuhi syarat untuk pasal 32 dan pasal 35. Dan satu lagi untuk bukti surat misalnya. Berdasarkan daftar alat bukti yang dihadirkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dan jaksa penuntut umum selaku turut termohon, ternyata ada 712 alat bukti surat. Dan semua alat bukti surat itu berkenaan dengan proses politiknya Pak Jokowi dan kemudian ada yang berhubungan dengan pendidikannya Pak Jokowi. Tidak ada satupun bukti elektronik yang disita sebagai barang bukti maupun alat bukti yang berkenaan dengan penggunaan pasal 32 dan pasal 35. Terus dari mana bukti permulaan surat dokumen elektroniknya itu? Ini kan sesuatu yang gaib, sesuatu yang naif gitu. Mudah-mudahan Mas Roy, memang ini alot ya. Saya kira ini alot. Dan permohonan pra peradilan yang kami kedua ini memang sangat alot sekali. Kenapa? Karena kita bicara soal pokok perkara, ya. Meskipun bedanya sangat tipis sekali antara membicarakan pokok perkara dan kemudian membicarakan aspek formil. Tapi kami sungguh yakin mudah-mudahan hakim dengan kecerdasannya, karena asasnya adalah ius curiae novit, yaitu kita serahkan pada hakim karena hakim tahu hukum. Mudah-mudahan hakim jeli untuk kemudian memilah mana pembuktian material dan kemudian mana pembuktian formil. Karena berdasarkan ahli yang kemarin dihadirkan oleh Polda Metro Jaya, ahli justru tidak mampu menguraikan apa yang disebut dengan bukti surat atau alat surat dokumen elektronik dalam konteks pengenaan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Dan kemarin juga tidak ada satupun saksi yang juga dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan ini adalah celah di mana permohonan pra peradilan kami bisa dikabulkan sebagaimana pra peradilan kami yang pertama. Dan Mas Roy tidak mendahului Bang Refli juga. Saya ingin men-spill dikit aja bahwa kemarin kami juga sudah mendaftarkan permohonan pra peradilan yang ketiga, sudah keluar nomor registrasi perkaranya, sudah ditunjuk hakim tunggal pra peradilannya, sudah keluar juga jadwal persidangan pra peradilan ketiga. Terkait dengan apa saya belum bisa menyatakan, mungkin nanti secara resmi akan disampaikan oleh Bang Refli Harun pada saatnya nanti waktu yang tepat. Tapi intinya kami juga sudah memohonkan permohonan pra peradilan yang ketiga dan ini tidak nebis in idem. Tadi kita juga menyaksikan sidang Dr. Tifa di PN Jakarta Timur. Dan ada beberapa hal yang sebenarnya menarik untuk dibahas ya. Saya men-spill 2 saja mengenai bahwa ada pidana umum dan ada pidana delik aduan. Delik aduan. Dan katanya kalau pidana umum itu ya walaupun misalnya restoratif justice dan lain sebagainya, maka pidana umumnya tetap jalan. Jadi restoratif justice dalam konteks KUHP yang baru itu memang harus di bawah 5 tahun. Maka sesungguhnya kalau misalnya cara berpikir jaksa tadi dipakai, ya, maka ada orang yang restoratif justice-nya harusnya tidak dikabulkan. Dicabut lagi. Siapa dia nanti bisa dicek saja. Karena di antara pasal-pasal yang disangkakan itu ada pasal yang di atas 5 tahun. Jadi sependek pengetahuan saya, restoratif justice yang ditawarkan oleh hakim itu hanya berkenaan dengan pasal 433 dan 434. 310, 311. Ya, waktu itu 310, 311. Tapi yang berkenaan dengan pasal 32 ayat 1 dan 35 itu sepertinya tidak, karena dia juga menggunakan KUHP baru. Dia kutip pasal 79 ayat 5 dan lain sebagainya. Ini kan dalam konteks tadi SP3-nya dicabut, katanya itu tidak menghilangkan laporan polisinya dicabut, kemudian diterbitkan SP3, tidak menghilangkan hak negara untuk menuntut. Itu klaim dari jaksa. Kalau klaim itu mereka gunakan dengan prinsip equality before the law, maka sesungguhnya mereka yang mendapatkan restoratif justice kemarin, kalau misalnya ada ancaman hukumnya lebih dari 5 tahun itu nggak bisa, tidak berlaku. Itu satu. Nah yang kedua yang saya juga catat adalah soal perbuatan berlanjut.
ini kan jadi dilematis. Misalnya Dr. Tifa dikatakan karena kontennya itu masih ada. Kontennya masih ada dan kemudian masih berlanjut katanya, masih bisa diakses orang. Pertanyaan saya adalah seandainya Mas Roy atau Dr. Tifa menutup konten itu misalnya, kalau dia punya akses sendiri, apakah kemudian akan tidak dikatakan menghilangkan barang bukti? Jadi aneh kan jadinya, ya kan? Jadi kalau begitu maju kena mundur kena dong. Nah sekarang ada satu spekulasi yang kita harus jaga sama-sama, jangan sampai kemudian nanti pasal 433 434 itu kemudian tidak dipertimbangkan karena Pak Jokowi tidak datang, ya kan? Karena dianggap delik aduannya kemudian tidak bisa ditindaklanjuti karena pengadu atau pelapor tidak datang. Tapi pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 jalan terus. Nah ini kalau ini terjadi maka akan terjadi kezaliman, kejahatan. Karena pangkal persoalannya bukan di pasal 32 dan 35-nya, tapi di soal ada orang yang merasa tercemar nama baiknya, ada orang yang merasa difitnah. Tiba-tiba dia menggunakan pasal tidak hanya fitnah dan pencemaran nama baik, tapi pasal-pasal lainnya termasuk 32 ayat 1 dan 35 yang memberikan ancaman hukuman 8 sampai 12 tahun penjara. Dan itu bukan temuan dari penyidik Polda Metro Jaya, tapi itu adalah laporan awal pada tanggal 30 April 2025. Ya, karena itu kita perhatikan sama-sama, kita tuntut kalau misalnya ini masuk pokok perkara Dr. Tifa atau Mas Roy nantinya, kita tuntut Jokowi harus hadir. Jangan sampai kemudian dia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Itu yang harus kita pahamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu teman-teman menunggu dan juga tadi sudah ada sempat menyanyikan apa kira-kira isi kesimpulan kita ya. Tentu kesimpulan kita adalah kita susun secara cermat betul. Insya Allah apa yang terjadi atau apa yang sudah berhasil pada saat pra peradilan yang pertama, yaitu tentang kita berhasil ya membuat yang namanya penangkapan, penahanan dan penggeledahan itu menjadi tidak syah. Nah itu akan kita ulangi lagi insya Allah pada saat pra peradilan yang kedua ini, yaitu apa? Pencantuman pasal 32 Undang-Undang ITE ayat 1 itu insya Allah juga tidak sah. Karena apa? Karena ada beberapa fakta di persidangan yang sudah terungkap. Yang pertama adalah ketika pada sidang pra-per yang pertama itu jelas betul keterangan dari ahli waktu itu, maaf saya sebut namanya Pak Aristo Pangaribuan, itu malah menyatakan penangkapan, penggeledahan dan kemudian penahanan itu adalah cacat formil. Hal yang mirip sebenarnya terjadi juga kemarin ya, ahli yang dihadirkan kalau saya tidak salah namanya Profesor siapa Effendi ya dari Universitas Riau, itu tidak tahu menahu soal Undang-Undang ITE dan tidak tahu mana bedanya dokumen elektronik, termasuk bahwa dokumen elektronik itu harus bisa diakses, tidak hanya sekedar dicetak. Dia sama sekali tidak tahu. Bahkan dibacakan beberapa putusan MA oleh kuasa hukum kami, salah satu Mas Gafur Sangaji, dia berkata belum membaca. Seorang ahli kok belum membaca apa-apa, ini repot. Bahkan dia mengatakan keterangan dia bisa jalan terus tanpa ada saksi. Ini fatal banget. Harus ada saksi fakta yang kemudian melihat saya melakukan tindakan yang melanggar Undang-Undang nomor 32 ya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 khususnya di pasal 32 itu yang saya merusak. Dan ini sudah dibuktikan sehari sebelumnya ya, ketika pembuktian dari kami, ketika hakim secara cerdas, secara smart betul ya, Pak I Ketut Darpawan kemudian malah mengakses sendiri ya dokumen milik Dian Sandi Utama pada akun X Dian Sandi Utama yang diposting pada tanggal 1 April 2025 dan diakses dari komputer milik Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan ternyata masih bisa diakses tanpa ada kerusakan sedikit pun. Artinya ini sudah 180 derajat membantah ya pasal 32. Karena pasal 32 itu adalah kalau saya mengakses data itu, kemudian saya membuat kerusakan di data itu, apalagi kalau saya mencuri, kemudian mengunggahnya kembali. Fakta yang lain, saya tidak punya akun untuk melakukan itu. Apa yang kita lakukan adalah melakukan analisis. Dan analisis itu dilakukan bukan di podcast saya, bukan di akun saya, tapi justru di media massa ya, milik televisi, yaitu harusnya juga diperiksanya kena dengan harus melewati undang-undang pokok pers dulu atau misalnya undang-undang penyiaran terlebih dahulu. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, satu fakta menarik, saya juga sudah bersama dengan Mas Gafur, kita juga meneliti, alhamdulillah kami sudah membaca berkas-berkas yang kami terima secara resmi, berkas dakwaannya, dan di situ sudah ada keterangan dari Dian Sandi juga ya yang sempat diambilkan. Dan ternyata, nah ini yang menarik, di situ terungkap bahwa Dian Sandi bukan satu-satunya yang mengupload itu.
Dian Sandi bukan satu-satu yang mengupload ijazahnya Jokowi. Ya, kalau itu tidak diakui oleh Jokowi, berarti sebenarnya itu adalah ijazah yang sudah diumbar ke publik. Ada 4 sebenarnya, tapi yang lain men-take down. Tinggal punyanya Dian Sandi. Dan Jokowi tidak pernah melakukan show atau tidak pernah menggugat Dian Sandi. Meskipun kabarnya Dian Sandi sowan ke Jokowi memohon maaf. Mohon maaf, dalam Undang-Undang ITE itu tetap tidak mengurangi pasalnya. Mau dia mohon maaf, mau dia kemudian mengklarifikasi, tetap namanya mencuri. Ibaratnya mencuri. Saya mencuri data dari Bang Gafur. Saya minta maaf, tapi kan datanya sudah sempat di saya. Sudah sempat juga mungkin disebar ke orang lain. Sudah sempat ada banyak mendownload. Dan per hari ini, Dian Sandi itu di-download atau sudah unduh sebanyak hampir 9 juta. Jadi artinya, kenapa ada memilih satu orang di antara 9 juta itu, yang kemudian saya pun bisa dibuktikan tidak ada akses saya langsung terhadap datanya Dian Sandi karena saya nggak punya akun. Saya nggak punya akun X. Saya hanya menyatakan itu dari media massa. Orang yang membaca melalui media massa, dan apalagi itu adalah data publik sesuai dengan apa yang sudah disampaikan penelitian oleh Pak Bonatua dan kawan-kawan, termasuk juga Bon Jovi. Jadi artinya dengan adanya fakta-fakta ini, termasuk fakta-fakta persidangan ahli dan tidak ada saksi di pra-peradilan yang kedua, kami mohonkan kepada hakim tunggal itu untuk menggunakan benar-benar pikiran dan kebijakannya, karena hakim itu kalau sudah menyampaikan putusan itu adalah putusan yang harus diikuti oleh semua pihak, dan moga-moga itu akan menjadi keputusan yang terbaik pada hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026 jam 1 siang. Dan sedikit saya tambahkan, kami juga sudah kemarin kami sudah masukkan pada hari Kamis permohonan pra peradilan yang ketiga, dan pra peradilan yang ketiga ini insya Allah kalau itu insya Allah akan juga kita memperoleh hasil yang sama seperti pra peradilan yang pertama. Kenapa? Saya nggak bisa bocorkan apa permintaan kita, tapi permintaan kita tuh ada hubungannya memang dengan pra peradilan yang pertama. Tentu teman-teman bisa melihat itu. Jadi moga-moga kasus ini segera bisa kita menangkan dengan baik dan tidak perlu ada pengganggu-pengganggu lagi, ya. Pengganggu yang kemudian merecokin sidang ini, termasuk seperti sidang pertama ada penyusup yang datang, kemudian tidak perlu lagi ada orang yang ikut. Sebenarnya yang melaporkan selain Pak Jokowi itu kan ada Lecumanan, ada Maret Samuel Sweken, dan ada juga Ade Andi Kurniawan. Itu pun sudah tidak jalan lagi, sudah gugur. Jadi kalau sudah gugur, mereka nggak bisa lagi kemudian datang dan kemudian juga untuk mengaku-ngaku, oh saya kuasa hukum ini, kuasa hukum ini. Anggap saja kafilah berlalu. Nah, kafilah berlalu kalau kemarin kaosnya hitam, sekarang kaosnya putih, gitu aja. KP, ya gitu. KP, kafilah berlalu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak. Hari ini kan ada yang melaporkan Apa itu? Soal apa? ijazah ya. Ijazahnya siapa? Ijazah saya. Bagus. Bagus. Jadi kalau laporkan ijazah saya, berarti dia sama itu mungkin si anu ya. Si yang mau membakar Kejati itu. Siapa yang melaporkan? Serius. Informasinya atas nama Bill. Bagus. Bagus. Jadi kemarin mungkin teman-teman sudah ada tahu kan? Jadi artinya apa? Saya kemarin sudah berhasil juga ya. Jadi jelas. Ini ijazah asli saya. Kopi. Itu kopi ya? Ini kopi dari asli. Ya, yang kemarin yang asli saya bawa. Kemarin fresh betul dari UNJ. Jadi artinya sah resmi Universitas Negeri Jakarta sudah kemudian menyerahkan dan tidak ada kesalahan apapun. Karena saya hanya mungkin kalau dikatakan salah nggak salah. Saya hanya kemudian baru mengambil ijazah kemarin. Dan saya mengambil itu kemarin setelah UNJ itu digeruduk ya oleh rombongan yang nggak jelas, yang punya legal standing, dan memaksa ketemu perwakilan rektor, ya. Dan saya diterima oleh wakil rektor kemarin dan beberapa profesor, dan itu nanti ada rekamannya semua apa yang kita obrolkan kemarin. Jadi kita tunggu saja ya apa yang dilaporkan itu, dan maka konsekuensinya adalah mereka yang melaporkan kalau tidak terbukti harus bertanggung jawab. Dan sekali lagi ini saya tunjukkan. Ini kemarin mungkin belum saya tunjukkan. Anda bisa baca berapa IP kumulatif saya. 3,86 dan tidak ada nilai lain selain A dan B. B saya hanya 2 dibandingkan dengan keseluruhannya A. Ya, saya IPK-nya bukan 2, tapi 3,86, dan itu predikatnya adalah sangat memuaskan. Jadi clear ya. Jadi nggak apa-apa, Bill.
silahkan laporkan. Dan kalau Anda tidak cabut laporan itu, nggak apa-apa. Saya justru akan melakukan juga upaya hukum yang lain, ya gitu. Itu saya kira ya. Oke. Apa? Dengan Bill itu siapa? Ya kalau Bill yang sesuai yang saya kenal adalah orang yang pertama kali justru membuat ricuh ini, yaitu namanya Taufik Bil Fakih, Ketua Harian Ceboker Nusantara. Ya, dan dia bekerjasama dengan orang namanya Richard Hutajulu. Richard Hutajulu yang pertama kali dia mungkin terlalu iseng dan nanti akan kita ungkap. Saya bersama seorang podcaster terkenal. Saya nanti akan podcast Richard Hutajulu itu sudah punya mensrea, sudah punya niat buruk. Karena insya Allah saksi saya akan mengatakan Richard itu pernah bilang kepada teman saya ini bahwa dia akan membuat gaduh suasana ini, bahkan akan melakukan sesuatu ya terhadap saya. Nah, bahkan dia niatnya buruk banget. Nanti akan ada, saya nggak boleh mendahului ya. Ya. Itu aja ya. Mas Roy, Mas Roy, saya tambah sedikit. Apa ya? Ya. Terkait dengan laporan terhadap Mas Roy dalam dugaan mungkin ijazah palsu. Ya. Karena kalau berhubungan dengan ijazah itu cuma satu dugaannya. Ya, tahu. Yaitu adalah dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen. Sementara dokumen yang dimiliki oleh Mas Roy ini adalah dokumen yang sah. Didapatkan dengan proses akademik yang sah. Nah, saya sebenarnya mengharapkan kepada yang melaporkan, kalau bisa pikirkanlah langkah tersebut karena tentu akan berdampak hukum Enggak, luar biasa. ini dia mau Ya? curang. Dia mau curang supaya dia laporkan dulu. Tapi nggak apa-apa. Oke. Itu gampang, Oke. gampang mematahkannya. Oke. Ya. Mungkin Pak Refli Atau kemudian yang kedua Mas Roy begini. Oke, ya. Atas laporan tersebut, tentu kami sebagai tim kuasa hukumnya Mas Roy kalau memang dipaksakan naik terus, ya sudah akan kami hadapi. Oh, iya. Dan tentu untuk membela kepentingan hukumnya Mas Roy di bawah koordinator Bang RH, tentu kami akan juga mengambil langkah-langkah hukum. Ya. Begitu ya Bang RH Kita ya? tunggu pasal dia apa, dan pasal yang nggak boleh dilaporkan balik adalah kalau pasalnya adalah sama. Tapi kalau pasalnya berbeda atau apa, tentu kita akan bisa lakukan. Oke, langkah Mas hukum. Roy. Mantap. Ada tambahan? Enggak, cukup ya? Oke, terima kasih ya. Oke. Iya. Makasih ya.